kepada Tuhan. Sembah Dia. Lalu sorak pujimu, agung, Kau agung. Oh Yehova, Kau agung, Kau agung atas seluruh bumi. Malu sorak pujimu, agung, Kau agung. Oh Yehova, Kau dengan segenap hati, agung, Kau agung. Kami mengagungkan Kau Tuhan. Pada Kau mencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengasihi kami. Agung, Kau agung. Oh Yehova, Kau agung. Oh Yehova, oh Yehova, oh Yehova, Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, agungkan Dia, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
sorga. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Kami menyembah Tuhan. Always sing how great is our God. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing how great is our God. Always sing how great. Always sing how great is our God. Sekali lagi katakan, always sing how great. Always sing how is our God. Haleluya. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang lebih besar daripada apa yang bisa kami pikirkan. Kami bersyukur kami punya Allah yang pertolongannya kuat, yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kami, yang telinganya tidak tertutup untuk mendengar suara dan seruan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang berbicara, Allah yang menuntun kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk sampai kepada apa yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan, menjadi segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami menyembahmu, kami bersuka cita karena kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih, sekarang urapi kami semua untuk dengarkan firman-Mu. Lakukan apa yang Kau ingin lakukan di tengah-tengah kami. Ingatkan kami, tegur kami, bawa kami ke dalam seluruh pengertian firman-Mu supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Urapi kami semua. Lakukan apa yang Kau ingin lakukan di tengah-tengah kami. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, hiburkan yang hatinya luka. Pagi ini kami mau ketemu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau.
masa lalu kami telah mendengar kan keagungan-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Mari kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar keagungan-Mu, keagungan-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu, seperti yang dulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, sehingga dunia tahu. Nyatakan lagi di antara kami, di antara kami. Ini doaku, ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah sekarang. Mari kita mengatakan kita kepada Tuhan, nyatakan lagi, nyatakan lagi seperti yang dulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami Tuhan. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, ini doaku, nyatakanlah sekarang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pagi hari ini, apa yang pernah kami baca, apa yang pernah kami dengar,
apa yang pernah kami alami dengan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu, Tuhan. Itu bukan hanya menjadi sebuah kenangan, sebuah cerita, tapi itu adalah menjadi sebuah gaya hidup kami, gaya hidup gereja-Mu, Tuhan. Karena itu kami berdoa sementara kami menyembah, sementara kami memuji-Mu, Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, Tuhan. Kami pulang dengan sesuatu yang berbeda ketika kami datang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata amin. Dengan tepuk tangan Shalom, silakan duduk. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca berganti-gantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu dengan suara keras ayat yang ke-6. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Ayat 2, silakan. 1, 2, 3. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru padanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. 4. Tapi aku menyembah nama Tuhan, yang telah mengukuhkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. 6. Tuhan memelihara orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Ayat 7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang hati hamba, dan itu ada di dalam Mazmur 116 ini juga. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat kekayaan rohani dari Mazmur 116 dari sisi yang lain. Bapak Ibu, saya seringkali kagum dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Setiap kali saya pelajari, saya renungkan, saya merasa diri saya semakin bodoh. Ya, mengapa semakin bodoh? Merasa kok baru tahu ini ya. Saya pikir tadinya Bapak Ibu, dulu waktu saya pertama kali bertumbuh dalam Tuhan, saya nggak kenal apa-apa, nggak tahu baca firman, nggak tahu ngerti apa-apa. Kemudian saya mulai belajar. Biasalah kalau orang baru belajar ada kecenderungan sok tahunya. Ya, jadi ngerasa sudah tahu firman, sudah tahu sedikit firman. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, ketika kita belajar firman Tuhan makin dalam, kita tuh makin tahu sebenarnya kita tuh bodoh. Betapa luar biasanya firman Tuhan yang ada dan saya baca. Makanya pada waktu awal-awal kita mulai membuat renungan pagi dari kitab Mazmur, ada satu orang datang kepada saya bilang begini, Pak, kita akan selesaikan 150 Mazmur ini dalam renungan. Mau berapa lama, Pak? Saya bilang, lu yang dengerin aja repot, gua yang nyiapinnya aja nggak ngeluh, saudara. Karena dia bilang begini, karena Pak isinya kayaknya itu aja ya Pak Mazmur. Saya bilang ini agak sotoy sedikit ya orang saudara. Memang Bapak Ibu, Mazmur itu dulu ayat atau pasal kegemaran saya pada waktu saya khotbah di doa fajar. Doa fajar itu paling enak khotbahnya tentang Mazmur, saudara. Cocok lah. Kita setengah ngantuk, jemaat apalagi begitu kan saudara. Jadi kalau dikasih Mazmur tuh semua tuh jadi ayo malulah sama Daud. Tapi ternyata Bapak Ibu, begitu saya mengambil sebuah keputusan saya akan membuat bahan renungan kitab Mazmur, saya kaget saudara. Kenapa? Ada begitu banyak kekayaan yang tersembunyi yang kalau kita baca sambil lalu kita nggak akan ngerti apa-apa.
Termasuk di dalamnya hari-hari ini yang satu pasal yang belum selesai kan sampai dengan hari ini, pasal 119. Ya. Anda bosan dengerinnya itu atau enggak? Mau nanti diulangi lagi di Zoom malam. Tapi Bapak Ibu, Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Dan 176 ayat itu dibagi dalam 22 bagian. Mengapa dibagi dalam 22 bagian? Karena 22 bagian itu adalah abjad Ibrani. Kalau kita ini kan hurufnya dari A sampai Z 26. Kalau Ibrani 22. Jadi setiap kali 8 ayat itu selalu dimulai dengan huruf Ibrani berurutan dari mulai alef sampai nanti yang terakhir. Saya begitu baca itu Bapak Ibu, pantes ya di Alkitab bahasa Indonesia saya setiap 8 ayat itu kayak ada selanya renggang begitu saudara. Nah namanya kita nggak tahu apa-apa ya hajar bleh aja, apalagi kita main comot-comot ayat. Padahal Bapak Ibu, si sang pemazmur itu buat itu dia sengaja. 8 ayat dimulai satu yang pertama alef. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-16 dimulai dari huruf B dan seterusnya sampai waktu saya lihat itu, saya ngomong sama orang bilang, "Kamu bilang Mazmur sederhana?" "Enggak, Pak. Puyeng." Ya, ternyata memang firman Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda dan saya datang, saya tertarik dengan ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Itu tidak bicara tentang sebuah keadaan fisik. Jadi sederhana itu tidak dihubungkan dengan status sosial. Tetapi sederhana itu berbicara tentang pikiran. Ada banyak orang yang pikirannya tuh nggak sederhana. Ya, satu kali saya pernah membawa seorang hamba Tuhan untuk diperiksa di dokter Terawan, kemudian dia di MRI. Setelah selesai MRI, hasilnya dibawa untuk diobservasi. Saya dengan Pak Sam itu ada di ruangannya dokter Terawan, di ruang tamunya nunggu di situ. Jadi pasien kan banyak masuk satu demi satu bawa hasil MRI. Enggak semua orang diobservasi oleh dia. Mulai dia lihat, "Ini punya siapa?" kata dokter Terawan. "Ini punya saya, Dok." "Oh iya. Ini kamu suka ngomel ya?" "Ya. Ibu ini kalau ngomong, kalau udah mulai ngomong susah berhentinya." Saya kan lagi dilihat observasi begitu sudah jadi tertarik daripada dia tahu. Ini dari pembuluh darah otak, macetnya di sebelah ini. Bapak Ibu, ya, jangan begitu Bu, begini. Ini nanti di DSA, tapi yang paling penting adalah berubah gaya hidup. Karena kalau Ibu nggak pernah berubah gaya hidupnya, ngomel terus, dikit-dikit ngomel, ini tersumbat lagi di sini. Ya, nggak lama kemudian, nah ini punya siapa? Punya bapaknya. Dia langsung ngomong gini, "Bapak ini kalau ada apa-apa diomongin, jangan diem aja." "Alamak," saya bilang. "Dari mana?" "Iya Dok." "Dari mana Dokter?" "Ini loh macetnya di sebelah sini." Bapak Ibu, saya yakin sepulangnya dari sini kalau MRI itu murah, Anda akan minta MRI semua saudara. Supaya kita bisa tahu nih kelakuan kita tuh tergambar di situ Bapak Ibu. Wow, saya kaget. Nah, satu kali dia bilang begini, ada satu orang dia bilang begini, "Bapak itu terlalu perfeksionis jadi orang. Udahlah, belajar percayakan kepada orang lain. Jangan semuanya dikerjain sendiri." Ini loh, saya bingung. Dari mana dia tahu? Saya diam. Nah, karena saya ada di ruangan itu dan berbagai pasien datang dengan berbagai penyakitnya, saya langsung megang kepala saya. Pak Sam langsung bilang, "Pak Eri mau MRI?" "Oh enggak Pak, saya sehat-sehat semua." "Takut ketahuan," kata saya. Pak Sam langsung bilang, "Takut ketahuan ya?" "Ya udah ketahuan lah gitu." Saya udah 3 kali di MRI ya, karena dia ikut asuransi, jadi dia ambil programnya itu. 3 kali terus Bapak dibilang apa? "Ya itu, ketahuan semua lah hidup kita," katanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan mulai menyingkapkan ada rahasia. Jadi kalau
Tuhan kenal Anda dan saya dengan semua kelakuan kita. Itu sederhana ngejelasinnya. Halo? Orang alat itu aja dia bisa tahu. Sampai orang itu dikasih tahu begini, Bapak jangan terlalu perfeksionis jadi orang. Jangan suka marah-marah. Nih loh macetnya di sebelah sini. Ada satu orang dibilang begini, Ibu ini penuh dengan ketakutan, macetnya di sebelah sini. Jadi kalau Anda dan saya takut, itu macetnya saya lupa ya di sebelah mana, karena ada begitu banyak pasien yang diobservasi. Saya jadi dengerin gitu. Oh, saya dengerin. Ya. Sampai satu orang bilang begini, waktu dia didiagnosa, jangan perfeksionis, jangan suka marah-marah begini. Istrinya ngomong begini ke suaminya, tuh kan, saya kan udah ngomong. Suaminya langsung ngomong begini kepada istrinya, coba kalau kau sekarang juga di DSA, sama juga di MRI, sama juga kelakuannya. Kok jadi ribut di situ? Nah ini saya mau cerita kepada Anda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang pikirannya tuh gak sederhana. Halo? Kesederhanaan ini bukan menyangkut sesuatu yang sifatnya fisik. Kesederhanaan ini bukan menyangkut sesuatu yang sifatnya status sosial. Tapi status sederhana itu adalah sebuah ketulusan hati kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, ayat yang pertama kita mulai lihat, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini kalau kita baca cepat, ya memang kita tahu Tuhan itu Maha mendengar. Tuhan itu dengerin doa saya, makanya saya berdoa. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca dalam bahasa aslinya, maka kita akan melihat sebuah hal yang ajaib. Di situ dikatakan Tuhan itu Yisma. Yisma itu berawal dari akar kata syama. Syama atau shema itu artinya mendengar. Tapi mendengar itu bukan hanya mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian, mendengar dengan satu sikap hati yang terus memperhatikan. Itu sebabnya orang Israel, orang Yahudi sampai dengan hari ini Bapak Ibu, mereka punya syahadat. Ya, setiap kali ini dikumandangkan, mereka pasti akan diam, berhenti dari semua. Apa syahadat mereka? Selalu dimulai dengan kata Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kalau udah itu dikumandangkan, semua berhenti dari semua kegiatannya dan itu. Itu artinya apa? Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Esa. Itu ada di kitab Quran. Kita baca begitu aja. Karena apa? Kita bukan orang Israel. Jadi ayat-ayat itu begitu. Ada kata Shema Israel, kan mereka harus dilaguin. Artinya dengar Israel. Bukan hanya dengar doang, tapi dengar dengan penuh perhatian. Begitu kata dikatakan Shema Israel, mereka diam. Karena arti kata Shema atau Syama atau Yisma ini mendengarkan. Jadi kalau dikatakan aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku. Dengarkan saya baik-baik pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anda dan saya punya Allah yang mendengarkan dengan penuh perhatian kita. Berikan tepuk tangan, berikan suara. Dia bukan hanya sekedar mendengar seperti yang Anda dan saya sering lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar biasa, dengan mendengarkan dengan penuh perhatian beda. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus mengakui kita kurang seni mendengarkan. Kenapa? Karena ini salah satu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, saya pergi ke tempat kakak saya di Melbourne. Anak-anaknya sudah gede. Ya. Waktu kita mau makan, anak-anaknya kos, tapi kalau Sabtu malam Minggu mereka pulang ke rumah. Lalu begitu makan,
Saudara, saya kan biasa aja saudara, udah gaya hidup kita kan kayak begini, duduk aja di meja makan, taruh handphone, terus dilihatin sama mereka. Saya agak bingung saudara, pakaian saya kan memang makan di rumah ya pakaian rumah. Ternyata waktu itu entah WA siapa saya lihat itu dilihatin sama mereka. Terus kakak saya bilang gini, Rick, kita di sini punya peraturan, di meja makan nggak boleh bawa handphone. Sorry, saya taruh di situ. Ini anak bukan anak kecil semuanya. Terus saya tanya, sorry saya nggak tahu. Ini aturan di rumah ini, di meja makan kita tidak boleh bawa handphone. Kenapa? Karena kita ini udah jarang ketemu. Tempat kita saling berbicara dan mendengarkan itu adalah di meja makan. Kalau di meja makan kita masih urusan dengan handphone kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendengarkan anak, mendengarkan orang tua ngomong. Itu 2 tahun, bukan tahun lalu. Kalau tahun lalu saya kan hanya pemberkatan nikah, tapi 2 tahun lebih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini sering kali kita berbicara punya masalah dengan mendengarkan. Kenapa? Karena aktivitas kita dengan handphone hari ini menyita hampir seluruh waktu kita. Kita bangun pagi hari, refleks yang Anda dan saya cari pasti handphone. Betul? Kita tidur malam kadang-kadang suka ketiduran. Dan begitu kita ngelindur atau terbangun, pasti yang pertama kita cari. Akibatnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cara kita mendengarkan satu sama lain sebagai anggota keluarga itu hilang. Halo? Anda bisa bayangkan Regina mamanya masih di Cirebon ya? Kamu pulang berapa bulan kali ini, mau pulang Natal atau mama yang datang sini? Oh, mama datang sini, nah itu lebih bagus. Ya, karena mamanya penggemar Gundari saudara. Ya, nanti sama Om Andoyo bisa pergi sama-sama kita ke Gundari. Bapak Ibu, Anda bisa bayangin kalau dia ketemu dengan mamanya berapa bulan sekali. Lalu pada saat ketemu masing-masing sibuk dengan HP-nya. Sudah jarang ketemu. Begitu ketemu, enggak lagi saling mendengarkan dan berbicara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Dia mendengarkan suaraku, saya bergetar hati ini. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, enggak salah kita berdoa, enggak salah kita minta kepada Tuhan. Tapi ketika Anda dan saya bersuara kepada Tuhan, Dia mendengarkan kita. Dan mendengarkannya adalah mendengarkan dengan kata yang sama. Ketika Anda dan saya disuruh mendengarkan Tuhan. Karena ketika Musa berbicara kepada orang Israel, Shema Israel, dengarkan Israel. Di dalamnya bukan hanya mendengar, tapi perhatian. Di dalamnya bukan hanya perhatian, tapi kasih. Di dalamnya bukan hanya kasih, tapi ketaatan. Dan Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ketika sang pemazmur berkata, aku mengasihi Engkau sebab Engkau mendengarkan aku Tuhan. Wow. Betapa luar biasanya Tuhan yang Anda dan saya suka. Katakan amin. Anda dan saya gak pernah jalan sendiri, walaupun faktanya engkau sendiri. Faktanya mungkin kita sendiri, tapi Tuhan. Dan Dia juga mendengarkan suara permohonanku. Kata permohonan ini, bahasa Ibrani-nya tahanunai. Tahanunai itu berbicara bukan hanya permohonan biasa, tapi permohonan yang mendesak. Kalau bahasa keren kita, emergency call. Ketika Anda dan saya ada dalam keadaan darurat, ketika Anda dan saya sedang mengalami situasi-situasi yang kritis dalam hidup kita, dan Anda dan saya berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengarkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ketika Anda dan saya menyadari ini, kekristenan kita adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Sebab Ia, ayat yang kedua, menyendengkan telinganya. Saudara tahu menyendengkan telinga itu apa? Menyendengkan telinga itu bahasa kita mas sekarang kepo. Ya, itu bahasa kita. Nah, lagi ngobrol, ada orang ngobrol, kita pengen tahu apa yang kita lakuin. Deketin posisi kita, betul. Ngomongin siapa sih, saudara? Kok asik bener gitu, saudara? Jangan-jangan ngomongin gua. Kepo. Ini ada Vincent. Pertama kali saya ke Pontianak, saudara, sama Bu Ratna. Kita tuh agak bingung di Pontianak. Kalau kita lagi ngomong berempat, jadi nanti Meta nggak usah kaget kalau dengar begini ya. Nanti kamu pasti akan shock kultur pertama kali. Ketika kita ngomong dengan orang Pontianak, orang Chinese, lagi ngomong bahasa Indonesia nih, tiba-tiba mereka langsung ngomong Teochew, langsung ngomong ke. Ya. Kalau orang nggak terbiasa dan agak sensi, ya, ini ngomongin gua nih, jangan gair dulu, saudara. Dia emang udah kebiasaan begitu. Jadi lagi ngomong nih, saudara, lagi ngomong begini, tiba-tiba mereka bisa ngomong, langsung berubah, langsung ngomong Teochew. Kita apa? Bahasa kita apa tadi? Kita dianggurin gitu, apa namanya? Dikacangin, saudara. Dikacangin begitu aja. Mereka tiba-tiba ngomong Teochew. Mereka tiba-tiba ngomong ke. Pertama kali saudara saya lihat itu. Ya. Ada yang manas-manasin lagi. Ada yang manas-manasin di sana. Tuh Pak, memang orang Cina kalau di Ponti kayak begitu Pak. Saudara ya. Ya. Dia saya bilang ini, lo kurang lihat gue, lo pikir gue siapa gitu, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau dia lagi ngomong begitu, terus kita begini, itu namanya menyendengkan telinga. Bahasa kita mah kepo. Tuhan itu kepo dengan kita, asik dah, saudara. Dia selalu menyendengkan telinga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda dan saya itu datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang melakukan semua, dan Tuhan gak lihat semua. Dia sendengkan telinganya kepada kita. Amin. Amin. Walaupun dalam kesendirianmu, dalam kesusahanmu, dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak tahan. Setiap kita pasti mengalami seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup di dua fakta rohani. Di dua fakta kehidupan. Yang pertama, fakta kehidupan yang nyata. Kita alami semua. Saya pernah ditanya sama satu orang, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, Pak, Bapak percaya dengan pengangkatan gereja Tuhan? Percaya? Maksudnya diangkat, ya. Bapak udah siap dengan itu? Maksudnya udah siap? Ya. Udah siap diangkat? Oh iya, memang hidup saya seperti itu. Kita memang siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Terus kalau yang nggak diangkat gimana Pak? Nah, itu dia. Kasihan. Bapak nggak pernah khotbah buat orang yang nggak diangkat? Maksudnya apa nih saya bilang? Kasihan loh Pak, udah dia nggak diangkat, dia dikerjain sama antikris begini. Bapak sekali-sekali mesti khotbahin. Bener juga loh. Ya, memang kadang-kadang dalam gereja itu perlu orang yang agak-agak beda-beda dikit pikirannya gitu. Itu jangan dibuang, jangan dibuang. Itu bunga-bunga dalam gereja gitu, saudara. Yang penting hatinya baik, ya. Dia punya pikiran yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting hatinya baik. Jangan berpikirannya berbeda, hatinya juga jahat. Nah itu ya saudara ya. Lebih bagus dikembalikan kepada Tuhan. Maksudnya bukan dipulang juga, saudara ya. Biarkan Tuhan yang menjadi gembala dia gitu, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mikir juga dia enteng ngomongnya. Di perjalanan pulang saya mikir, ya juga saudara ya. Ya. Saya ingat betul Om Alex satu kali dia melayani ke New Zealand dan selesai khotbah ada satu orang pendoa yang datang pada dia. Pastor, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Dari seluruh jemaatmu hanya 10% yang diangkat. Waduh. Waktu itu Betani masih 200 ribuan total. Anda bisa bayarin 10% doang yang diangkat. Nah kalau itu 200 ribu gampang. Nah kalau kita ini hitungannya sama 10%, kan kita tinggal lihat kiri kanan, saudara, mana pintunya sempit lagi, saudara ya. Betul saudara ya.
Ya, pertanyaan saya jadi ingat pertanyaan dia. Apakah Bapak sudah menyiapkan orang yang tidak diangkat? Saya bilang, saya menyiapkan orang untuk diangkat. Iya Pak, tapi kadang tidak semuanya diangkat. Ya, tapi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau hari ini saya khotbah tentang bagaimana sikap kita ketika kita tidak diangkat. Apa reaksi Anda, saudara? Ini pendeta nggak punya iman, saudara. Betul. Padahal sebenarnya nggak juga. Saya berdoa sama seperti itu. Ketika orang Kristen, ada hamba Tuhan, ada pengajaran Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk siap menderita, siap mengalami masa kesesakan. Apakah itu berarti kita siap-siap untuk mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan? Apakah itu berarti kita punya iman bahwa kita sakit? Apakah kita punya iman bahwa kita akan menderita? No. Tapi Bapak Ibu, sebuah kenyataan. Dalam kehidupan ini kita hidup dalam dua kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang Anda dan saya alami dalam hidup ini, termasuk di dalamnya sehat, termasuk di dalamnya sakit, termasuk di dalamnya saat Anda dan saya bersuka cita, kuat imannya, termasuk di dalamnya ketika Anda dan saya lemah. Ngedoain orang sakit itu gampang. Tetap percaya Yesus siapa? Punya iman. Giliran lu sakit gimana, saudara? Makanya pertanyaannya itu harus dibalik. Tadi pertanyaannya harus diperluas. Kenapa saya tidak menyiapkan jemaat kalau satu kali dia sakit? Halo? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir gini, kayak ini imannya kita sakit. Enggak. Saya tetap punya iman. Saya berdoa, bukan punya iman, saya berdoa supaya Anda, semua kita sehat. Supaya Anda dan saya mengalami kehidupan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Pertambahan demi pertambahan. Itu doa saya, itu harapan saya. Tetapi Bapak Ibu, seringkali apa yang kita alami dalam hidup kita, tidak semuanya kita bisa ngerti. Saya dulu belajar Bapak Ibu, karena dari Protestan kemudian jadi karismatik, semua dihubungkan dengan Tuhan. Saking parahnya Bapak Ibu, naik motor ban bocor. Langkah pertama saya bukan nyari tukang tambal ban. Pertama tanya, salah apa gua di saudara? Kalau tiba-tiba dompet saya pulang dari Pekalongan pelayanan sampai di terminal Cicahem, dompet hilang semua. Saya bilang, Tuhan, perpuluhan saya kan lancar. Saya selalu hubungkan semuanya dengan Tuhan. Padahal pada kenyataannya Bapak Ibu, ya bisa seperti itu. Tapi juga memang ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kita harus alami. Nah, itu sebabnya Sang Pemazmur menuliskan ini. Karena Alkitab kita itu bukan hanya kitab suci, bukan hanya sebuah pelajaran, sebuah doktrin, sebuah dogma yang diajarkan pada umatnya, tapi sebenarnya Alkitab kita adalah sebuah catatan kehidupan. Sebuah catatan tentang pola kehidupan. Siapa yang Anda dan saya baca dalam Alkitab dengan kehidupannya, awal dia ketemu dengan Tuhan, kesalahannya atau keunggulannya, dan ketika Tuhan memanggil dia, semuanya ada dalam Alkitab, semuanya tertera. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak tipe orang, ada begitu banyak jalan orang yang ada dalam Alkitab. Dan pengkhotbah bilang, tidak ada yang baru di dunia ini. Manusia yang satu muncul, yang satu pergi, tapi bumi masih ada. Apa artinya Bapak? Kehidupan Anda dan saya ada di dalam Alkitab. Alkitab ini bukan hanya teori yang Anda dan saya omongin atau pelajari, tapi Alkitab ini adalah sebuah kehidupan. Artinya apa? Hari ini Anda dan saya sedang mengikuti jalannya siapa? Halo? Anda dan saya sedang mengikuti tokoh apa dalam Alkitab? Dan lihat ujungnya itu tokoh kayak gimana. Kalau Anda dan saya nggak berubah, Anda dan saya akan berakhir sama seperti dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dari awal Tuhan menciptakan manusia untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan.
Tuhan menciptakan manusia untuk selalu berbicara kepadanya, bersekutu dengannya, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu sebenarnya sejatinya adalah sebuah hubungan, bukan ritual agama. Saya ada upload satu YouTube Bapak Ibu, untuk Anda bisa lihat. Ini belum ada di sana. Nah, ini di Israel sekarang ya. Mereka dancing di Western Wall. Ini Israel modern ya. Ini perayaan hari Sukkot. Ini yang mereka gendong-gendong, saudara tahu? Itu lambang dari Taurat. Jadi kalau Anda nyanyinya nggak kayak begitu, lebih mundur dari orang Yahudi. Yang mereka gendong-gendong itu lambang dari Taurat. Oke. Udah ya, kayaknya udah berulang deh. Udah ya. Udah. Nah, Bapak Ibu, ketika Anda dan saya, nanti saya pakai bahasa Ibrani, saudara. Ketika Anda dan saya lihat itu, Anda lihat apa? Apa yang Anda lihat? Belum ditanya kok diem bangun gitu, saudara. Apa yang Anda lihat? Yang pertama sebuah ritual, betul? Mereka itu menjaga ritual sampai kayak begitu. Mau perang itu yang namanya Taurat itu dibawa-bawa sampai hari ini. Sampai hari ini mereka mau perang, mereka bawa. Dan jogetnya juga sama. Itu sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini, untuk makanya jangan coba jadi orang Yahudi berat. Umur berapa deh? 12 ya? Umur berapa deh? 14. Kalau dia orang Yahudi, dia harus pergi ke Yerusalem. Umur 13. Nanti ikut perayaan begini, baca Alkitab pertama. Dan nanti mulai dari gerbang satu gerbang, gate, Lion Gate atau pokoknya satu gerbang. Mereka akan jalan diiring-iringi semua nari yang si Denayonya yang umur 12-13 ini, dia akan berdiri di depan, papa mamanya begitu joget semua maju ke depan. Itu adalah, dan itu bukan hanya orang Yahudi yang dari Amerika, orang Yahudi yang dari mana-mana. Anak laki-lakinya umur 13 itu dibawa ke situ. Saya pernah waktu itu ada di Israel, saya lihat udah hari Sabat, begitu tiba-tiba muncul rombongan ini banyak bener. Nah, kan saya videoin. Nah, rombongan yang satu hilang, rombongan yang satu muncul. Kok saya bilang saya colek burungnya. Ya. Ini kayaknya yang tadi nari di depan, dia juga ya saudara. Oh, saya tanya sama guide-nya kan. Saya mau nanya, kenapa ini rombongan beda, tapi yang nari dia juga. Dia langsung bilang, ya itu memang ada semacam orang-orang yang memang tugasnya begitu. Oh, saya jadi ingat saudara. Maaf ya Pak Sirait, maaf ya Pak Damari. Kalau orang Tapanuli meninggal, ada yang meninggal, ya itu ada satu orang yang datang dan nangis. Saya pikir Bapak Ibu, itu keluarganya aduh sayang banget ya sampai orang meninggal itu ditangisi. Tapi saya 2 kali bawa jemaat datang ke rumah duka begitu. Orangnya meninggal, enggak semarga, enggak sehubungan, enggak satu hula-hula, tapi dia lagi yang muncul. Jadi saya tanyalah sama orang ini, dia ini siapa sebenarnya? Apa istilahnya Pak? Mengadu-adu. Menghantungi. Jadi ada orang yang memang tugasnya itu menangis di depan jenazah. Waktu ayah saya meninggal, ya kebetulan karena besannya papa itu kan 2 sama dulu. Ada satu orang datang nangis begitu. Kita udah berhenti nangis dari kaki Bapak Ibu. Dengar dia nangis, Bapak Ibu. Dengar dia nangis begitu, seolah-olah dia yang aduh bajuku, dia bilang aduh begini. Nangis lagi kita semua saudara.
hebat banget itu. Itu chordnya nggak overtune, nggak apa-apa itu. Saya bilang hebat benar gitu. Iya, saya ngomongnya apa adanya. Berarti ada orang. Nah, kalau itu sudah jadi ritual Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada kehilangan hubungan. Sebenarnya orang yang menangis. Bu Sinta belum pernah lihat? Nah, belum. Berarti harus pergi ke Dolok Sanggul itu. Iya. Jadi ada orang-orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di Israel itu juga ada orang yang begitu. Jadi mereka itu kan tahu bahwa anak laki-laki umur 13 itu harus dibawa ke Yerusalem untuk merayakan bar mitzvah, ya. Jadi mereka belajar Taurat, boleh buka Taurat di depan umum, itu maksudnya. Ada. Itulah yang terjadi. Kalau sekarang umur 13, kalau dulu zaman Tuhan Yesus umur 12. Makanya ketika umur 12, Yesus dibawa ke Yerusalem sama orang tuanya. Itu ceritanya, saudaraku. Jadi Yesus itu mengikuti adat Yahudi. Umur 12 dia pergi ke Yerusalem. Dia bukan pergi karena waktu tertentu, enggak. Dia melakukan bar mitzvah. Makanya di situ dia buka kitab dan ahli-ahli kitab bertanya, kok anak seperti ini bisa tahu? Ada kan? Itu sebenarnya begini. Nah, yang saya mau cerita Bapak Ibu, kalau Anda lihat tadi semua, pasti kita berpikir ini orang-orang dekat banget sama Tuhan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, belum tentu. Karena kekristenan sejatinya bukan ritual. Ritual bukan nggak penting, tapi bukan itu yang utama. Yang utama itu adalah ketika Anda dan saya tahu kita berbicara, Tuhan mendengar, dan Tuhan berbicara, kita mendengar. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih berbicara? Ya. Kenapa dia berbicara kepada Anda dan tidak berbicara kepada saya? Karena kita tidak pernah memberikan waktu kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara. Apakah Tuhan masih berbicara? Masih. Beberapa teolog berkata Tuhan gak lagi berbicara secara audible. Saya bilang, jangan batasi Tuhan dengan pemikiran. Saya pernah ketemu satu orang, sudah dia menjadi Kristen gara-gara dia pengen cari tahu apa kekristenan. Kemudian dia baca Alkitab, dan ketika dia mulai baca kitab Kejadian, dia langsung tahu ini yang benar. Baru Kejadian 1, dia baca, dia tahu ini yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena ketika dia baca, dia mendengar satu suara yang berbeda. Ikuti. Tuhan nggak bisa dibatasi, dia nggak bisa ngomong secara audible. Dia bisa berbicara dengan cara dia karena dia adalah Tuhan yang mendengarkan dan juga Tuhan yang berbicara. Kenapa ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan? Kenapa ada orang yang tidak bisa mendengar suara Tuhan atau belum bisa mendengar suara Tuhan? Karena memang tidak menyediakan waktu. Supaya tidak salah, saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan. Karena kalau Anda ingin tahu suara Tuhan, Anda harus tahu isi dari firman Tuhan. Dengarkan. Saya belajar mendengarkan suara Tuhan itu ketika saya belajar Alkitab. Tidak mudah untuk memahami firman Tuhan dengan pikiran kita. Makanya saya katakan, setiap kali saya belajar firman Tuhan, saya ngerasa saya itu tambah bodoh. Saya itu tambah bodoh. Kenapa? Baru ngerti. Kenapa saya baru mengerti? Ketika saya merenungkan. Kemudian ada pikiran, ada suara-suara yang lembut yang mengajarkan saya, ini maksudnya ini. Coba kamu lihat, ini maksudnya apa? Coba kamu pelajari. Saya Bapak Ibu, gak semua kata dalam Alkitab saya cari dalam bahasa Ibrani-nya atau bahasa Yunani-nya, enggak semua. Tapi sering kali Tuhan atau Roh Kudus nyuruh saya perhatiin ayat. Dan ketika saya ngerti, perhatiin, ya. Saya lihat. Saya kaget Bapak Ibu. Ketika Tuhan dikatakan mendengar suara kita. Bukan sesederhana seperti kita mendengar, tapi mendengarkan
dengan penuh perhatian, mendengarkan. Makanya dikatakan dia menyendengkan telinganya ketika Anda dan saya berbicara dengan suatu permohonan yang tidak biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada sekedar ritual. Pergi ke gereja harus, tapi lebih daripada sekedar pergi ke gereja, Anda dan saya mesti dengerin suara Tuhan. Jangan sampai kita terjebak ke dalam ritualisme seperti ini. Sampai dengan hari ini mereka masih jaga itu. Dan anehnya Bapak Ibu, mereka pasti juga menunggu Mesias. Padahal sang Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Bagaimana orang bisa menjaga seperti itu? Gayanya sama. Pertama kali saya ke Israel Bapak Ibu, saya kaget. Sebelum turun di Israel saya kaget. Karena waktu itu pesawat kan kantor yang nyuruh saya. Saya pergi terbang pesawatnya lewat naik British Airways, berarti dari Singapura dia ke London, London ke Tel Aviv. Dalam flight dari London menuju Tel Aviv, kira-kira kan pesawat pilot itu kalau mau landing selalu ngomongnya begini, rangkaian awak, cabin crew please prepare for landing. Ini yang kadang-kadang bangunin saya tidur, saudara. Jadi saya agak sebel dengan suara itu, makanya hafal, saudara. Jadi saudara jangan suka nyimpen yang nyebelin, itu masuk ke sini juga, saudara. Saya tuh kalau lagi tidur, karena kalau pergi ke Ponti berangkat subuh kan dari rumah jam 3 pesawat belum take off saya udah tidur, saudara. Dan paling menyebalkan itu adalah kalau mulai dengan cabin crew please prepare for landing. Ya, karena nggak lama kemudian pramugarinya akan datang, ya sampah-sampah dikumpulin, ya baru dikasih ada pengumuman. Nah, begitu pilotnya mau landing di Tel Aviv dan bilang cabin crew please prepare for landing, saudara tahu apa yang dilakukan? Orang-orang Yahudi yang tradisional dia maju ke depan semua dan mereka sembahyang untuk landing. Semuanya dengan gaya saya lihat, saya baru pertama kali ngapain. Saya tanya sama satu orang sebelah saya, karena saya lihat dia bukan orang Israel. Ternyata saya salah, dia orang Israel juga, tapi bajunya kayak saya gitu. Saya tanya, itu mereka pada ngapain? Dia bilang konservatif, itu biasa orang konservatif. Jadi Bapak Ibu, secara ritual mereka mungkin lebih hebat dari Anda dan saya. Siapa di antara Anda dan saya yang pesawat mau landing berdiri di depan berdoa begitu? Ada? Mungkin kalau keseringan naik pesawat juga take off landing udah nggak berdoa lagi, berdoanya di rumah, saudara. Mereka mungkin sudah berdoa juga di rumah, tapi begitu mau landing mereka berdiri di depan semua cecer, mending 1-2 orang cecer semua. Makanya saya tanya, kan biasanya habis please prepare for landing, nggak lama kemudian ini kok lama banget. Saya tanya sama orang, oh kamu baru pertama kali terbang ke Israel? Ya, kalau di Israel itu isyarat untuk berdoa katanya. Jadi dikasih kesempatan saudara, karena pilot-pilotnya mungkin daripada dia nggak boleh turun gara-gara itu masih belum pada duduk semua gitu saudara. Jadi dimajuin dikit pengumuman please prepare for landing, jadi dimajuinnya lebih panjang saudara. Jadi saya lihat mereka berdoa, hebat, luar biasa, mereka memelihara ritual agama. Tapi pagi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang masih Allah yang Anda dan saya sembah tidak hanya ingin ditemui dengan ritualitas kita, tapi Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang berbicara, Allah yang mendengarkan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Kenapa saya percaya kepada Yesus? Kenapa saya terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya? Karena saya tahu saya punya Allah yang begitu care, yang begitu peduli, yang begitu mengasihi kita, yang sampai mau menyendengkan telinganya kepada kita. Berikan tepuk tangan, berikan suara. Allah yang Anda dan saya sembah bukan Allah yang gak peduli dengan nasibmu, yang gak peduli dengan setiap kesusahan
kesusahanmu, Dia sendengkan telinganya. Masalahnya, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Halo? Ke gereja itu bagus, harus. Tapi lebih daripada itu, ayat yang ketiga, tali-tali maut telah meliliti aku. Pasti Anda bilang gak amin. Siapa yang mau dililiti tali maut? Yang begini mah gak usah diaminin, saudara. Tapi Anda dan saya juga harus siap kalau kondisi ini ada. Amin, saudara. Beberapa kali saya mau mati di darat, di udara, di darat. Ketika pelayanan di Kuningan, orang mulai teriak-teriak, mulai macam-macam, mau bakar segala macam. Di udara lagi terbang, tiba-tiba pesawat ini miring-miring, itu barang-barang cabin udah turun semua, goblok. Saya udah tahan juga muntah, bule di sebelah saya, kan malu sama bule, dia muntah duluan, saudara. Dilihat dia muntah kan, saya pikir nanti jangan sampai orang kampung nih pergi muntah gitu ke saudara dia. Jadi saya tahan, padahal udah enak tuh, miring-miring pesawat di atas Iran itu, miring-miring. Boleh dengan santainya. Dia kelihatannya nggak gini-gini. Tiba-tiba ngambil kantong muntah. Gue dari tadi pakai muntah gengsi gitu ya. Dia ikut saudara ya. Tapi gara-gara lihat dia muntah jadi nggak muntah saudara ya. Udah geli sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ saya bilang baru punya anak 2, Rizka sama Dika. Saya bilang Tuhan mau panggil kapan aja saya siap. Tapi istri saya nggak siap Tuhan. Ya, tolong Tuhan lewatkan saya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sampai tali-tali maut meliliti kita, Tuhan tetap mendengarkan. Amin. Tuhan menyendengkan telinganya untuk Anda dan saya. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Kadang-kadang Bapak Ibu, teologi iman itu mengabaikan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan. Makanya begitu mengalami masalah, begitu diizinkan Tuhan mengalami kesakitan, kekurangan, mereka nggak siap. Saya menemukan Bapak Ibu banyak orang keracunan dengan teologi berkat. Sampai akhirnya karena berkat itu nggak datang-datang, mereka mencari berkat sendiri gitu saudara, dengan cara sendiri, dan ini yang fatal saudara. Tidak akan dapat apa-apa. Saya ketemu dengan beberapa orang yang hancur hidupnya, hancur hidup. Ya, hanya gara-gara mendengarkan teori berkat yang sebenarnya teorinya tidak salah, teologinya tidak salah, penerapannya yang salah. Akibatnya mereka sendiri berpikir semua sudah aku berikan, semua sudah aku tabur, tapi aku nggak dapat apa-apa. Maka dia kemudian mencari caranya sendiri, keluar dari teologi berkat, dan akhirnya timbul masalah di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati. Kalau Anda tanya kepada saya, Bapak pernah takut nggak? Sering. Jujur Bapak Ibu, jujur. Ya, hari ini kalau saya disuruh ngulangi lagi buka pelayanan di Pontianak, belum tentu saya berani. Saya juga nggak ngerti dulu kenapa berani. Betul. Ya, dengan kondisi yang ada, dengan tiket pesawat yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, begini-begini. Tapi seringkali saya cuma bilang begini, Tuhan, gereja itu karena kemurahan-Mu, bukan karena kekuatan saya. Karena kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, hitungannya dari mana? Kepingan sering tanya kepada saya, Pak, gimana sih cara ngatur keuangan gereja? Kok Bapak bisa begini, bisa begini, saya bisa begini? Saya bilang, kamu gak tahu aja, kamu kan lihatnya yang diaturnya, yang di atas permukaannya, yang di bawah permukaannya. Kamu mestinya ajak ngomong saya dengan berdua dengan Bu Ratna, yang setiap kali kita melihat catatan keuangan dan semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah ini tanda orang tidak beriman? Enggak. Makanya saya dengan tidak malu berkata kepada Anda, COVID kena saya 2 kali, Bu Ratna 3 kali. Ya. Makanya kemarin begitu batuk-batuk seminggu lebih ini, Dika langsung bilang, Ma, yang keempat kayaknya.
Nggak ada. Saudara, loh kenapa saudara mesti malu untuk mengakui? Emang COVID itu terus kita gara-gara kita berdoa kita kena COVID, kasihan dong hamba-hamba Tuhan yang bakal meninggal karena COVID. Nggak ada hubungannya saudara. Jangan terlalu ngeroh yang sampai nggak jelas begitu saudara. Anda mesti lihat firman Tuhan. Hidup kita itu dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan ini nggak pernah berubah. Pemazmur nih kurang diberkati apa? Kurang diurapi aja. Anda bikin satu mazmur aja nggak jadi saudara. Ini sang pemazmur bikin mazmur begini banyaknya 40. Daud dia bilang tali-tali maut telah meliliti aku. Berarti orang yang diberkati Tuhan bisa dililiti tali maut. Halo? Ya tapi jangan berdoa. Oh tali maut datang, jangan saudara. Itu namanya kalau orang Sunda bilang oon suroon saudara. Oon kuadrat. Gak usah kita minta masalah. Udah jangan ngejago lah. Oh Tuhan berikan aku masalah. Ya elah lu. Belum tahu aja kalau kena masalah begitu saudara. Gak usah. Tapi Anda dan saya siap. Satu kali ketika Tuhan izinkan Anda dan saya ngalamin ini, apa yang Anda dan saya lakukan? Ketika semua teologi hilang, ketika orang mulai berteriak-teriak, saya tahun 80-an, orang mulai berteriak mau ngebakar mobil yang saya pakai pelayanan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan mobil itu mogok, nggak bisa di starter. Ya ampun, ya orang kepala desanya yang tempat kita tinggalin udah bilang, ayo jangan cepet, nggak bisa di starter saudara. Mobilnya tiba-tiba nggak bisa di starter. Sampai orang mulai teriak, mereka pakai apa? Pakai obor. Bapak Ibu jujur, 2 minggu sebelumnya saya itu baru khotbah. Siapa yang siap mati buat Tuhan? Haleluya, saudara ya. Hari itu mau mati beneran ya saudara ya. Lemes dengkul saudara ya. Bertobat saya habis dari itu saudara ya. Saya bilang Tuhan, tekadku tidak, imanku tidak sekuat tekadku Tuhan. Aduh, makanya Bapak Ibu, berarti kita nggak boleh punya tekad, nggak boleh punya deklarasi iman. Boleh, Anda deklarasikan iman, berkat yang baik-baik dong. Masa saya berdoa, Tuhan tolong khotong Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan dia mengalami masalah, belum apa-apa didoain enggak. Cuman kalau dia lagi ada masalah, kuatkan. Bapak Ibu, saya nggak akan pernah berdoa yang jelek-jelek buat anak saya, buat saya dan buat Anda semua. Tapi saya juga selalu berdoa, Tuhan, setiap umatmu, jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, ketika mereka mengalami masa-masa kesedihan, sang pemazmur bilang, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janji nikah, jangan ragu-ragu untuk bilang kita akan setia dalam sehat maupun sakit. Bukan berarti kita pengen sakit. Siapa yang pengen sakit saudara? Tapi itu kan janji. Kalau misalnya dibilang saya akan setia kepada kamu dalam sehat maupun senang, itu mah belum teruji saudara. Betul saudara. Dalam suka maupun senang, lo mau senang terus ya? Gue juga pengen senang. Siapa yang pengen nikah terus kemudian nggak pengen senang? Tapi ketika itu ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya yang mengubah saya dan Tuhan izinkan. Satu kali saya mau pergi terbang dan kita semua sudah naik, tinggal nunggu tiga orang di baris sebelah kanan saya. Ternyata Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu yang mengalami sakit, ya, dan dia penumpang di situ dengan suaminya dan anaknya. Dan Bapak Ibu, kalau Anda lihat orang yang sakit masuk ke pesawat pakai kursi roda, siapa yang melayani? Orang airline atau ground staff-nya dia. Tapi ini saya lihat suaminya yang gendong dia. Suaminya yang gendong, kemudian dudukin. Saya di sini udah saya lihat, saya nengok ke kanan. Sepanjang penerbangan dia ladenin istrinya, dia suami. Waktu istrinya tidur dia perbaiki selimut.
Karena itu penerbangan ke Eropa. Saya suka kalau capek saya ke belakang ngambil kaca, ngambil minum dulu. Suaminya ditanya mau kemana Pak? Oh iya saya mau cari mesin di Eropa. Bapak mau berobat. Oh istri, itu istri. Iya Pak. Sakit apa? Ngobrol banyak. Saya tepuk dia. Saya belajar banyak dari Bapak. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesetiaan seorang suami. Waktu saya tepuk, saya belajar banyak dari Bapak. Iya Pak. Tanpa dia, saya nggak bisa jadi begini. Kata-kata itu saya dengar sebelum kata-kata konselor-konselor pernikahan, motivator itu ngomong di YouTube. Bahwa seorang suami jadi itu karena dia menikah dengan orang yang tepat. Tidak ada kesuksesan suami tanpa istri yang berperan di dalam. Tapi sebaliknya, tidak ada kehancuran suami tanpa istri terlibat di dalamnya. Loh, Anda ketawa. Contohnya, itu keluarganya Chihuahua. Hawa, saudara. Ya, itu dibuang dari Taman Eden. Gara-gara apa? Gara-gara Chihuahua. Saudara. Bukan Fafa, bukan Fafa, saudara. Chihuahua, saudara. Ya itu kan Hawa. Wah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu kepada Anda pagi hari, hubungan akhirnya menentukan segala-galanya. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan sebagai suami dengan istri, hubungan sebagai orang tua dengan anak. Itu sebabnya saya menyadari sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, saya masih bertumbuh dalam kesempurnaan. Ada banyak hal yang saya salah, dalam artian saya perlu ubah. Tapi saya selalu belajar Bapak untuk memberikan hubungan di atas segala-galanya. Karena itu adalah gambaran hubungan kita kepada Tuhan. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ini semua bukan teori. Amin. Ini sebuah kenyataan. Apapun yang Anda dan saya alami dalam hidup ini, Anda akan tahu lewat masa-masa yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, masa-masa yang menguatkan maupun melemahkan, Anda dan saya bersyukur kita punya Allah. Kita punya Allah yang kuat. Kita punya Allah yang luar biasa. Saya akan tutup dengan satu hal yang luar biasa. Di dalam ayat yang minggu lalu kita sudah bahas, ayat 16. Tapi saya ulangi sedikit karena ini menjadi penting bagi kita sebelum kita tutup. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hamba perempuan, hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatan. Bapak Ibu, sang pemazmur berkata, Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu 2 kali. Bahkan kemudian anak dari hambamu perempuan. Kalau kita baca ini lewat begitu aja sebenarnya. Tapi kalau Anda baca dalam terminologi sastra Ibrani, saudara akan lihat ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Ani abdeka. Aku ini hambamu. Orang Yahudi itu kalau sampai mereka bilang 2 kali, itu adalah sebuah keputusan yang sah, tidak bisa diganggu-gugat. Tidak boleh kita menerima pengaduan dari 1 saksi, harus 2 saksi. Ada aturan dui ganda saksi. Orang Yahudi punya kebiasaan kalau mereka menemukan sesuatu harus ada 2 saksi. Ini dipakai jadi dasar hukum. Ya, kalau polisi atau itu menangkap harus ada 2 alat bukti. Nggak boleh 1 alat bukti. Ini dasarnya dari sini, saudara. Dari filsafatnya Yahudi, saudara.
Karena filsafat Yahudi itu ada tahun 1400 sebelum Masehi. Aku hambamu, ani abdeka, ani abdeka. Ini menunjukkan sebuah pengakuan, sebuah kejelasan. Aku ini hamba. Kemudian dikatakan sekali lagi, anak dari hambamu perempuan. Ini bukan abdeka lagi, amateka. Apa bedanya? Aku ini hambamu. Ini hubungannya langsung. Aku ini hambamu. Tapi kalau aku ini anak hambamu perempuan, Bapak Ibu, kata hamba ini artinya budak. Dalam bahasa Yunani doulos, tapi dalam bahasa Ibrani abdeka. Budak, hamba itu jauh lebih rendah daripada hamba dalam artian sekarang. Ketika orang berkata ani abdeka, ani abdeka, yang pertama, waktu dia berkata ani abdeka, dia masih berani ngomong. Tapi waktu yang kedua dia ngomong ani abdeka, dia harus sudah berlutut. Aku ini hamba. Yang pertama dia masih bisa berdiri, yang kedua dia masih bisa. Yang ketiga, waktu dia berkata aku ini anak hambamu perempuan, abadeka, dia nggak boleh begini lagi. Dia harus dengan kening sampai ke tanah. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya? Semakin kita mengikut Tuhan, semakin kita merendahkan diri. Semakin kita merasa diri kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Semakin Anda dan saya memerlukan Tuhan. Jadi kalau Anda tahu sedikit firman Tuhan, Anda tahu sedikit bagaimana caranya berdoa, lalu Anda mulai berpikir Anda lebih daripada Anda sedang mengikuti jalan yang salah. Semakin Anda tahu, semakin Anda tahu, Anda semakin membungkuk dan merendahkan diri. Berikan tepuk tangan, berikan semangat. Apapun yang ada dalam hidup kita tidak melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Keberhasilan dalam studi, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan tidak boleh meninggikan posisi kita semakin tinggi, justru membawa kita semakin rendah. Ani